Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Faiz semua, selamat datang pada resisi kali ini Ruang Berdiskusi dan Informasi. Resisi, ruang berdiskusi dan informasi. Pada resisi kali ini, saya akan membantu berdiskusi kita pada kesempatan kali ini. Oh iya, pada resisi ini kita memilih tema yang spesial nih, spesial di bulan Ramadan juga tentunya. Temanya adalah raih kemenangan dan keberkahan di bulan penuh ampunan. Untuk resisi kita kali ini kita akan bersama narasumber nih. Narasumbernya mungkin Kakak silahkan perkenalan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Amrillah, bisa dipanggil Hafiz. Salah satu alumni dari Universitas Al-Azhar Asy-Syarif di Kairo. Masya Allah ya, kakaknya dari Al-Azhar Kairo sendiri gitu. Mungkin banyak pengalaman yang akan di-share pada kesempatan resisi ini. Ya, insya Allah. Oh iya, saya belum perkenalan. Perkenalan dulu sebelumnya moderator kali ini. Saya host kali ini Asminur Afifah, anggota bidang dari Medkominfo BEM FAIU Hamka sendiri. Mungkin kita nanya-nanya nih Kak, Oke. terkait kakak kan lulusan dari Al Azhar Kairo gitu kan. Iya. Kan sering pernah lah ngikutin bulan Ramadan di sana gitu. Ya. Kira-kira tuh bagaimana sih keasikan di bulan-bulan Ramadan menjalaninya gitu? Oke. Jadi secara spesifik memang perbedaan antara Ramadan di Mesir ya, tempat saya berkuliah, dengan di Indonesia adalah soal bagaimana cara yang pertama memeriahkannya. Jadi mungkin mirip-mirip dengan ada yang di Indonesia, cuman cara menyiapkannya beda-beda atau cara menyambutnya beda-beda. Kalau di Indonesia mungkin dari tanggal pertengahan Sya'ban gitu ya, kita sudah ada namanya tata cara menyambut bulan Ramadan. Mulai dari pawai obor, mulai dari segala macam hal-hal yang bisa memeriahkan bulan Ramadan. Nah, kalau di Mesir, salah satu tanda masuk bulan Ramadan adalah mulai dijualnya lampu hias. Ya, lampu hias ini lampu yang sebenarnya menjadi cikal bakal atau menjadi sebuah background atau motif yang menandakan bahwasanya Ramadan akan masuk. Jadi sebenarnya mirip-mirip bagaimana cara menyambut bulan Ramadan di Indonesia dan di Mesir, cuman cara menyambutnya aja yang berbeda. Oh mungkin yang kayak lampu-lampu hias itu kan kita sekarang sering gitu ya kalau Iya, ada di lentera ya sebutannya kalau di iya, sini. Ya, gitu. di pamflet-pamflet tuh paling Ya, kalau edisi Ramadan, ya. nah ada lampu Nah, gitu lampu ya. seperti itu yang sering menjadi tanda masuknya bulan Ramadan di Mesir. Mungkin itu adalah keunikan nih dari menyambut bulan Ramadan Ya. di Mesir sendiri gitu. Kan kalau dari segi waktu kan berbeda antara Mesir dan Indonesia Oh iya, gitu. benar. Nah terus juga pasti itu cuacanya juga beda ya Iya, Kak iya, ya. benar. Kayak di Indonesia tuh mungkin suhunya lebih rendah gitu daripada di Mesir sendiri. Oke. Nah itu bagaimana sih dari kakak sendiri atau teman-teman kakak dari Mesir gitu supaya tuh kuat Ramadannya? Iya, memang ini yang menjadi pembeda Ramadan di Indonesia dan di Mesir, terutama soal waktu ya. Karena memang GMT-nya beda ya, perbedaan waktunya berbeda. Di Mesir juga mengenai perbedaan waktu kan mengikuti, kita puasa mengikuti bulan Hijriah ya. Artinya apa? Bulan Hijriah tidak selalu sama dengan bulan Masehi. Kebetulan selama saya di sana itu selalu masuk musim panas. Ini sedikit teori aja, kalau musim panas berarti siangnya lebih lama, malamnya lebih singkat. Kalau musim dingin, malamnya lebih panjang, siangnya lebih singkat. Kebetulan saya dapat yang musim panas, jadi malamnya sangat pendek. Ujian banget ya Kak. Iya, dan siangnya cukup lama. Jadi itu saya rekor pernah sahur itu sudah subuh ya. Sudah subuh jam 2 subuh. Nanti buka puasa jam 7.15 sampai jam setengah 8 sore. Itu baru maghrib. Jadi rentang waktunya cukup beda. Kalau di sini kan rata-rata paling ya sahur jam 4, setengah 5 gitu ya. Paling lama atau mungkin setengah 4.
terbuka puasa rata-rata sama jam 6 gitu. Kalau di sana enggak. Kalau di sana paling ekstrim kalau musim panas jam 2.15 sudah subuh. Buka puasanya sekitar jam 7.15 sampai setengah 8. Itu baru maghrib. Gitu. Itu salah satu nggak enaknya, bukan nggak enaknya ya, tantangan terberatnya dari puasa di Mesir. Udah gitu musim panas kan? Musim panas tuh saking ekstrimnya bisa sampai 49 derajat. Masya Allah. Nah kalau di Mesir uniknya setiap kali masuk musim panas yang ekstrim itu sekolahan libur. Kegiatan perkantoran libur. Artinya di bulan Ramadan kan kakak Ah, Ramadannya di musim di musim panas. Betul. otomatis sekolah itu libur gitu. Iya kalau beberapa kondisi aja. Sebenarnya kan kalau kayak musim panas, justru kan Ramadan itu kan puncak kegiatan Islami kan. Mulai dari kampus, mulai dari pengajian gitu. Tapi ada beberapa momen yang kalau musim panasnya sudah sampai titik tertinggi gitu, itu pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk libur semua. Bahkan saking panasnya ya, itu sering terjadi bis itu sampai overheat gitu loh, sampai kebakar, sampai apa. Saking panasnya di sana. Gitu. Makanya itu ada himbauan dari pemerintah untuk libur. Gitu. Nggak mesti bulan Ramadan sih, di beberapa titik musim panas. Tapi salah satunya. Salah satunya musim Ramadan. Nah Gitu. itu bagaimana sih kak untuk supaya tetap kuat gitu menjalani aktivitas di bulan Ramadan? Sebenarnya nih unik yang teman-teman nggak tahu atau mungkin belum tahu informasinya adalah kita kan buka puasa setengah 8 ya. Setengah 8 buka puasa itu Isya mungkin sekitar setengah 9 sampai jam 9 baru Isya. Setelah itu kebiasaan masyarakat Mesir adalah ketika sholat tarawih ya terlepas dari 23 atau 11 rakaat itu selalu satu juz. Selalu satu juz itu baru kelar jam 11 atau jam 12 lah. Nggak semua masjid tapi rata-rata. Sahur lagi udah subuh jam 2 ya kan. Berarti otomatis kita nggak tidur. Jadi persiapan sahur baru mungkin setelah subuh baru bisa istirahat. Nah mahasiswa kebagi dua nih. Ada yang puasa beneran, ada yang puasanya ngecit. Gimana tuh? Nah kalau puasanya ngecit berarti habis subuh ya udah tinggal dihajar tidur aja. Oh iya. Sampai zuhur. Itu puasa ngecit namanya. Jadi sebenarnya mereka puasa dari zuhur sampai maghrib setengah 8 aja. Tapi ada beberapa teman saya yang beneran ibadah. Jadi ketika matahari terbit dia baru tidur. Sama-sama tetap tidur juga sih. Kalau kata orang tua saya sih kak, kalau kayak gitu tuh puasa ular katanya. Puasa ular apa tuh? Tidur aja gitu. Iya, iya. Habis sahur tidur, Iya. terus nanti bangunnya waktu sholat aja, terus habisnya Iya. tidur lagi. Itu sama aja kan kayak nggak puasa gitu. Iya sama aja kayak orang nggak puasa gitu. Iya. Oh iya nih kak, kan kita tuh sebelum menyambut bulan Ramadan itu kan semangat gitu, semangat. Terus kayak mengungkapkan bahwa kita rindu akan bulan Ramadan itu sendiri. Di awal-awal nih kita semangat. Banyak kan tuh dilihat dari masjid sendiri. Masjid itu di awal-awal Ramadan tuh rame, safnya penuh semuanya gitu. Nah di akhir-akhir tuh kan udah pada menghilang gitu. Itu menurut kakak sendiri nih, bagaimana sih untuk tetap semangat nih dalam meraih pahala sebanyak-banyaknya dalam bulan Ramadan gitu. Jangan hanya di awalnya doang, terus di akhirnya kita kayak loyo gitu. Sebenarnya nih soal mindset aja ya, bulan puasa itu kan kalau kita gunakan yang pertama memang spiritnya ibadah gitu. Yang kedua adalah pola pikir. Artinya bulan Ramadan ini momennya hanya setahun sekali. Itu yang pertama yang harus ditanamkan. Yang kedua, tantangannya tuh bukan di bulan Ramadan. Tantangannya tuh malah di setelah bulan Ramadan. Bulan Ramadan apa yang kita lakuin di bulan Ramadan itu menjadi patokan kita 11 bulan lainnya. Jadi soal pola pikir aja sebenarnya. Kalau misalkan hitunglah kita puasa 30 hari, 29 sampai 30 hari. Kalau kita bisa maksimalin hal itu ibaratnya kan latihan kita ya. Latihan kita untuk bisa menghadapi 11 bulan lainnya gitu. Kalau misalkan mindset kita udahlah 10 hari pertama aja gitu. Atau kalau misalkan tadi saya bahasanya nyari shortcut gitu ya. Kalau ada beberapa teman saya yang oknum itu tidur setelah subuh supaya puasanya kuat. Ini dia shortcut. Jadi 10 hari dia masih semangat, ntar ngejar Lailatul Qadar 10 hari terakhir gitu kan. Jadi mau diakalin nih bagaimana supaya puasanya nggak terlalu berat tapi mau dapat pahala yang banyak, tapi nggak bisa kayak gitu. Matematikanya nggak bisa kayak gitu. Apa yang kita tuai, apa yang kita tanam akan kita tuai. Jadi kalau pola pikirnya pengen kayak gitu, ya nanti kedepannya akan bablas gitu. Kalau dari awal mikirnya untuk ibadah, yang pertama ibadah aja nggak ada masalah. Kerja aja, kuliah aja. Itu bagian kalau kita mindsetnya sudah ibadah,
kedua hal itu menjadi spirit atau mungkin menjadi nilai plus, karena selain kita bekerja atau selain kita belajar itu kan pasti ada niat litoli bil ilmi gitu kan, untuk mencari ilmu. Itu udah pahala satu. Yang kedua dilaksanakan di bulan Ramadan. Jadi kalau seandainya kan, kalau kata Tuhan, kata Allah, kalau seandainya pahala aja kalian bisa lihat, kalian akan berlomba-lomba. Kita jadi mengejar sesuatu yang sebenarnya ada, cuman soal bagaimana kemantapan hati aja. Jadi pembenarannya yang pertama lewat logika, yang kedua kepercayaan. Kalau dua hal itu sudah sinkron, mau bulan Ramadannya 11 bulan juga nggak ada masalah, akan tetap terus berjalan. Tapi semua itu soal proses. Mungkin di umur dia yang segini, di bulan puasa yang segini, dia cuman bisa memaksimalin 10 hari, nggak ada masalah. Target tahun depan berarti jadi 12 hari, target jadi 20 hari, jadi selalu konsisten. Jadi menurut saya ibadah puasa itu ibadah perjalanan seorang hamba untuk bertemu Tuhannya. Karena puasa kan nggak ada yang pernah tahu. Sekarang saya bilang saya puasa. Siapa yang bisa membuktikan kalau saya puasa? Di luar mungkin saya bisa makan, saya bisa minum. Jadi yang pertama tadi gitu soal logika, bagaimana mindset kita mengatur bulan Ramadan. Yang kedua soal pembenaran soal iman. Percaya bahwa apa yang kita lakukan itu mendapatkan nilai pahala. Yang ketiga itu soal konsistensi aja. Dan proses untuk bagaimana bisa menyempurnakan bulan Ramadan. Gitu. Mungkin sebelum mengikuti masuknya bulan Ramadan ini kali kita kan bertemu dengan bulan-bulan lainnya gitu ya. Seperti bulan Rajab kan sebelumnya itu. Nah, itu mungkin kita harus memulai ibadahnya terlebih dahulu di bulan. Iya, benar. Jadi nggak mesti nunggu bulan Ramadan gitu. Jadi bulan-bulan sebelumnya sudah dipersiapkan. Jadi nggak begitu kaget ngelihat bagaimana padatnya ibadah di bulan Ramadan. Itu kan Bapak membicarakan bahwa pentingnya itu mindset bagi kita gitu, mindset terus logika kita, terus bagaimana tadi kepercayaan kita soal terhadap kepercayaan terhadap nilai balik dari ibadah yang kita lakukan. Harus percaya bahwa Allah yang mengawasi setiap perbuatan kita gitu ya. Kalau kita berbohong, kita mengatakan kita puasa di depan orang-orang, tapi ternyata tidak, itu Allah tahu gitu. Allah tahu. Karena memang unik, puasa itu ibadah yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Nah, spesialnya di bulan Ramadan ini kan adalah nuzul Quran, di mana itu bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, apa sih keutamaan dari dari nuzul Quran ini? Sebelum masuk ke keutamaannya, mungkin saya mau kasih tahu ke teman-teman juga, mungkin yang menjadi salah kaprah ya antara nuzul Quran dan malam Lailatul Qadar. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kalau nuzul Quran adalah ya proses atau mungkin hari tanggal bertepatan dengan turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam dan sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Lailatul Qadar ini adalah dua hal yang berbeda. Lailatul Qadar ini adalah ya ranahnya Tuhan. Bagaimana bisa menentukan kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Jadi dua hal yang berbeda. Tapi memang momennya selalu disanding-sandikan gitu. Dua hal yang berbeda. Yang satu bertepatan tanggal 17 Ramadan, yaitu nuzulul Quran. Yang satu lagi hak prerogatifnya Allah. Kapan mau dikasih, kapan mau ada, yaitu hak prerogatifnya Allah. Makanya tadi saya bilang ibadah mah ibadah aja gitu, nggak ada masalah. Salah satu keistimewaan dari nuzulul Quran adalah yang pertama kita mengingat ya, salah satu mukjizat yang diturunkan atau yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Sebuah maestro sastra gitu ya, kalau kita bisa bilang, sebagai antitesis dari keunggulan zaman jahiliyah saat itu. Karena kenapa Al-Quran gitu ya? Kenapa Al-Quran? Karena sastra ketika zaman jahiliyah itu menjadi sebuah tolak ukur apakah orang itu menjadi strata tertinggi atau enggak. Salah satunya lewat sastra. Itu makanya kenapa Al-Quran menjadi bentuk mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi keutamanya yang pertama adalah kita mengingat dulu bahwasanya itu ada sebuah mukjizat. Yang kedua, nuzul Al-Quran ini kita peringati sebagai proses bagaimana Nabi Muhammad pertama kali didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sebuah proses yang gak mudah. Kalau dalam dikisahkan ya, setelah Nabi Muhammad dibimbing, dibacakan, dilafazkan, dimanakan Al-Quran, Nabi Muhammad pulang menggigil gitu kan, sampai diselimuti oleh istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, sampai ada surat Al-Mudaththir kan, ya ayyuhal mudaththir gitu. Hai orang yang berselimut, sampai diselimuti gitu. Artinya itu bukan perjuangan yang mudah.
sebuah proses spiritual yang cukup berat gitu ya. Berat dalam artian Nabi Muhammad tidak semerta-merta langsung mendapatkan wahyu gitu, langsung mendapatkan firman Allah. Ada proses bagaimana beliau uzlah gitu ya, beliau berdiam diri, menenangkan diri baru sampai prosesnya mendapatkan Al-Qur'an gitu atau menerima wahyu. Jadi dua hal itu menjadi salah satu keistimewaan dari nuzul Quran. Kita bisa mengingat bagaimana proses Nabi Muhammad sebegitu besarnya menanggung sebuah amanah dan tanggung jawab sampai bahkan akhir zaman. Jadi dari sisi keistimewaannya kita bisa ambil dari banyak ibroh yang kita bisa dapat. Salah satu keistimewaannya juga malam nuzul Quran biasanya di Indonesia diperingati seperti hal-hal acara-acara yang menurut saya cukup bermanfaat gitu. Selain dari mungkin kita tahu Isra Mi'raj, kita tahu Maulid Nabi Muhammad, kita tahu peringatan Muharram atau Lebaran Anak Yatim. Nah biasanya, nuzul Quran ini juga diperingati hal-hal kayak gitu. Tujuannya ya tadi mengambil istifadah, mengambil barokah supaya apa yang dia jalankan di bulan puasa itu berlipat ganda. Masya Allah sekali ya, diturunkannya Al-Quran adalah Al-Quran itu kan sebagai pedoman kita untuk kehidupan gitu. Allah menurunkan Al-Quran agar kita di dalam kehidupan ini terarah, tidak melakukan kesalahan. Karena kita adalah ciptaan Allah. Nah, Allah kan juga menurunkan Al-Quran ya Kak sebagai pedoman agar kita tetap bisa menjadi manusia yang sesuai dengan apa yang Allah tujuan diciptanya kita gitu. Nah, untuk Ramadan ini sendiri kan juga karena momennya Al-Quran ya Kak, juga dibilang banyak tuh yang berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Gitu. Nah Kakak ada tips nggak sih bagaimana sih cara kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini? Salah satu tipsnya adalah memang pertama harus dipaksa dulu gitu, artinya harus menyediakan waktu untuk membaca Al-Quran. Nah ini soal konsistensi. Kalau kita udah 1 hari, 2 hari, 3 hari aja baca Al-Quran, nanti di hari keempat udah merasa kok ada yang kurang ya. Memang selalu prosesnya adalah dipaksa dulu supaya terbiasa. Ya mungkin 3-4 hari dipaksa, nanti hari kelima udah merasakan kangen gak baca Al-Quran. Kalau mau nanya tips yang paling mudah ya kayak gitu, memaksakan diri sendiri untuk membaca Al-Quran. Karena kendalinya ada di diri kita. Mau dikasih tipsnya harus begini. Kalau mindsetnya dia malas ya malas aja gitu. Gak peduli dia bulan Ramadan atau enggak. Yang pertama tadi ya terlepas dari beberapa fadilahnya untuk baca Al-Quran. Yang kedua tadi saya lebih menekankan soal yuk meluangin diri sendiri untuk seenggaknya buka Al-Quran, baca Al-Quran. Nanti sehari, 2 hari, 3 hari, mungkin hari keempat udah kangen lagi untuk baca Al-Quran. Jadi soal keterbiasaan aja. Mungkin keterbiasaan ya kan. Kebanyakan nih teman-teman ya di bulan Ramadan ini di awal-awal dia tuh kayak ngeborong gitu Kak. Dari ini sampai menghatamkan beberapa juz gitu. Tapi nanti di tengah-tengah kendor. Gitu ya. Nah itu yang sebenarnya yang harus ini kita perhatikan gitu ya Kak. Karena biarlah sedikit tetapi konsisten. Nah gitu. Benar. Konsepnya gitu. Jangan terlalu ya ini dalam beribadah tuh jangan pakai ego juga. Jangan dikebut. Lebih baik sehari 2 ayat, 3 ayat gitu. Tapi konsisten dibanding sehari 1 juz atau mungkin hatam gitu ya 3 hari. Tapi nanti di pertengahan bolong. Ya kita percaya al-imanu yazid wa yanqus. Iman kadang naik kadang turun. Bagaimana cara maintenance-nya? Yaitu di maintain supaya diirit-irit aja. Mending baca sedikit tapi konsisten. Iya. Yang terpenting tuh bagi kita gitu, kita kuat nggak untuk bisa konsisten dalam melakukan ibadah-ibadah gitu ya. Selain itu nih kan bulan untuk mengenal Al-Quran, terus banyak juga nih amalan-amalan yang sebetulnya kita bisa lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah gitu, maksudnya pahala dilipat gandakan oleh Allah kan gitu. Nah apa sih amalan yang dapat apa saja sih amalan yang bisa kita lakukan tuh di bulan Ramadan itu selain Al-Quran gitu ya Kak? Mungkin Kakak bisa membantu teman-teman dalam menjawab ini gitu. Sebenarnya nih yang perlu saya tekankan adalah mengenai pengkotak-kotakan amalan gitu. Orang mengira amalan itu ya di masjid, beriktikaf, baca Quran segala macam. Itu suatu amalan, tapi dalam sisi lain ada amalan yang lain. Maksud saya adalah
nggak setiap orang punya waktu, bukan nggak setiap orang ya, nggak setiap orang punya fokus terhadap ibadah saja. Ada yang bekerja, ada yang belajar. Seperti yang saya bilang di awal, apapun landasannya adalah niat, ya kan? Innamal a'malu binniyat. Semuanya di niat. Misal, kalau orang punya kewajiban bekerja dari pagi gitu sampai sore, dia niatkan untuk ibadah, dia niatkan untuk menafkahi dirinya dan keluarganya, itu ibadah. Kalau dia niatin dari awal seperti itu, nanti di bulan Ramadan itu bisa dikali 2, bisa dikali 3, bisa dikali 4. Jadi ibadah tuh bukan soal buka Al-Quran saja, tapi belajar, termasuk kayak kita-kita nih mahasiswa belajar. Kalau kita niatkan untuk thalibil ilmi, mencari ilmu, mencari keberkahan, mencari manfaat, itu juga akan menjadi pahala. Karena kalau mindsetnya cuman, misal mindset cuman tarawih aja gitu, terus sedekah aja. Bagaimana teman-teman atau saudara-saudara kita yang kerjanya mungkin sampai malam, Iya. mereka nggak bisa tarawih, mereka sedih sekali ketika mendengar, oh, berarti ibadah cuman tarawih aja, ibadah baca Quran aja. Tapi enggak, mereka bekerja benar ibadah asalkan kerjanya benar, niatnya benar. Dan itu jangan takut, dan itu akan dilipat gandakan. Itu dari segi amalan. Tapi kalau mau nanya amalan spesifiknya banyak sekali. Salah satunya tadi seperti kakak moderator bilang, baca Al-Quran yang konsisten itu kan menjadi sebuah pahala. Baca Quran yang dapat pahala di bulan Ramadan ditambah lagi. Yang kedua sedekah. Sedekah menjadi salah satu hari terbaik sedekah adalah di bulan Ramadan. Banyak hal, termasuk tadi menjalankan ibadah-ibadah sunnah gitu ya, menjalankan hal-hal yang mungkin yang tidak kita bisa kerjakan di luar bulan Ramadan, kita bisa kerjakan di bulan Ramadan. Itu kalau amalan secara spesifik antara Al-Quran atau bacaan segala macam. Tapi kalau mau ditanya lebih universal, buat teman-teman yang mungkin di luar punya kegiatan yang sangat padat, jangan takut, niatin aja udah ibadah. Selama nggak melenceng dapat pahala. Ya, Gitu. jadi intinya niat teman-teman Ya ya. betul, niat. Meskipun kita cuma bisa belajar gitu, kan sekarang kita masih di fase dimana kita kuliah, itu belajar tugas numpuk. Nah itu Ya, kan niat kan semata-mata karena Allah gitu. iya. Otomatis kita dapat pahalanya gitu Iya, ya. tapi bukan berarti jadi gampangin juga ya. Kayaknya cukup nih belajar aja nggak usah taraweh gitu. Ya kalau bisa taraweh ya taraweh. Ini maksudnya dalam sebuah kondisi yang nggak bisa melakukan sesuatu, udah niatin aja. Ikhlas karena lillahi ta'ala, insya Allah dapat pahala juga. Untuk mungkin podcast kita kali ini cukup segitu juga ya kak. Oh ya kakak mungkin ada pesan gitu yang ingin kakak sampaikan untuk teman-teman nih biar semangat dalam bulan Ramadan gitu. Oke, yang pertama sahurnya ya, disunahkan kalau misalkan ya sahur itu diakhirkan sahurnya, jangan terlalu pagi banget, jam 2 udah sahur, setengah 3 udah sahur. Misalkan sahurnya jam setengah 5 gitu ya, subuhnya atau jam 4, jadi setengah jam atau 45 menit itu baru sahur. Yang kedua jangan makan hal-hal yang berminyak karena nanti paginya udah lemes gitu, dan kebanyakan glukosa biasanya bisa cepat ngantuk. Saya curiga teman-teman saya yang habis subuh tidur dia kebanyakan makan glukosa gitu kan. Gitu. Itu biar puasanya semangat. Jadi memang ada korelasi antara bagaimana menjaga pola makan dengan puasa yang produktif gitu. Puasa juga bukan soal tidak atau tidak makan minum, soal menjaga hawa nafsu juga. Ya banyaklah korelasi soal bagaimana tips supaya puasanya kuat dan produktif. Yang penting satu, mau, ya kalau misalnya nggak ada tekad ya susah. Kayak gitu kira-kira untuk menjaga bagaimana kita bisa puasa secara lancar. Boleh ya teman-teman. Nah jadi mungkin kita harus semangat lagi nih untuk menghabiskan waktu di bulan Ramadan ini karena pahalanya tuh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah inilah momen kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita gitu, memperbaiki dosa-dosa kita agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita nggak tahu Ya. dosa mana gitu yang bisa diampuni oleh Allah gitu ya. Terus kayak kakak nih terima kasih banyak telah ngasih pengalamannya untuk pengalaman serta sharing-sharingnya terkait bulan Ramadan gitu. Mungkin teman-teman nih dengan adanya cerita dari kakak tadi ya Ya. pengalaman di Mesir harus semangat nih karena Ya. tuh tantangan di Mesir itu jauh lebih
berat daripada di Indonesia gitu Ya karena betul. dari suhunya, terus perbedaan Waktunya, waktunya gitu. musim panasnya. Mungkin teman-teman tuh bisa berkaca dari situ agar memupuk semangatnya untuk beribadah di bulan Ramadan ini gitu. Mungkin cukup sekian podcast kita pada kali ini. Terima kasih Kakak sudah Iya, menemani sama-sama. resisi kali ini. Saya Asminur Afifah selaku host dan Kakak Saya Hafiz selaku tamu ya berarti ya. iya tamu. Oke. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.